Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2008 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Puaskan kami, kenyangkan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi terang Tuhan, tetap menjadi berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa biarlah firman Tuhan ini memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari ke depan kita akan bicara tentang tema-tema Natal, dari nubuatan kelahiran Tuhan Yesus Kristus sampai pada penggenapannya. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai ayat 4. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai ayat 4 di bawah perikop kelahiran Raja Damai. Demikian firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 400 tahun sebelum Yesus Kristus Tuhan lahir di kota Daud di Bethlehem, sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ini luar biasa, Saudara. Amin. Karena kelahiran Yesus sudah dinubuatkan sebelum dia lahir, ratusan bahkan ribuan tahun sebelum Sang Juru Selamat itu lahir, sudah didengung-dengungkan bahwa yang akan lahir itu adalah Sang Immanuel, Allah beserta dengan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa nubuatan kelahiran Tuhan Yesus itu sejak dari Kejadian pasal 3 ayat 15 yang kita kenal dengan proto-evangelion, artinya benih Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa yang pertama, kelahiran Yesus ditandai dengan tanda terang. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa dari kitab akhir dari Maleaki ke Injil Matius itu memiliki jarak yang begitu panjang. Ada ratusan tahun, Saudara, di mana Tuhan tidak berfirman, Tuhan tidak memakai hamba Tuhan atau nabi di sana. Karena ratusan tahun itu masa yang gelap bagi bangsa Israel. Dan saudara, kelahiran Tuhan Yesus ditandai tanda terang. Saudara lihat di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 2 berkata begini. Dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa kelahiran Yesus ditandai dengan bintang terang.
Amin. Kenapa harus ditandai dengan bintang terang? Karena yang lahir ini adalah sumber terang itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, buka di dalam Yohanes 1 ayat 4 dan ayat 5. Di sana dikatakan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kelahiran Yesus itu menandakan bahwa pengenapan pada nubuatan firman Tuhan dalam kitab Yesaya tergenapi. Amin. Karena yang lahir di Bethlehem, di kota Daud, adalah terang dunia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus selalu berkata, "Akulah terang dunia." Dan di dalam Yohanes 8 ayat 12 berkata begini, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda kelahiran Yesus ditandai dengan bintang terang. Amin. Dan saya percaya seseorang yang menyatakan dirinya lahir baru, pasti di dalam dirinya akan memancar terang Kristus. Amin. Haleluya. Dimanapun dia berada, dia jadi terang Tuhan. Di antara kegelapan, dia menerangi kegelapan itu, sehingga orang-orang yang tadinya tidak mengenal Yesus mengenal dan menerima Yesus. Karena apa? Mereka melihat terang Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita mengaku orang Kristen, tetapi kehidupan kita masih hidup dalam kegelapan, tidak jadi terang Tuhan, tidak jadi berkat bagi orang lain. Saudara, dengar ini baik-baik. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, sudah seharusnya saudara hidup dalam terang Tuhan. Amin. Di mana saudara berada, saudara adalah surat Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Oleh karena itu saudara, jadilah berkat, jadilah jawaban, jadilah terang Tuhan dimanapun kita berada. Tanda seseorang sudah menerima Yesus dan hidupnya hidup di dalam Tuhan, pasti dia akan memancarkan terang Tuhan. Saudara, pasti di wajahnya itu glowing, saudara, bercahaya, bersinar, karena sumber terang itu ada di dalam dirinya. Tapi kalau dalam kehidupannya masih hidup dalam kegelapan, orang di luar sana melihat, merasakan bahwa orang yang masih hidup dalam kegelapan hidupnya suram, jauh dari Tuhan, tidak mengenal kasih Tuhan. Saya percaya seseorang yang ada Yesus dalam dirinya, dimanapun dia berada, pasti akan berdampak, jadi berkat, karena dia akan menerangi kegelapan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Tanda yang kedua, kelahiran Yesus membawa sukacita besar. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Yesaya tadi, di ayat 2 berkata begini, "Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus membawa sukacita besar. Saudara, lihat di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 10 dan ayat 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kelahiran Yesus Kristus Tuhan di kota Daud memberi sukacita bagi semesta. Amin. Membawa sukacita bukan hanya kepada orang Israel, tetapi kepada seluruh bangsa. Amin. Kenapa kita harus bersukacita di
hari Natal karena 2000 tahun yang lalu Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, firman Tuhan ini katakan Tuhan, Dia adalah Tuhan. Dia telah lahir 2000 tahun yang lalu, amin. Dan telah menebus kita semua orang-orang berdosa di atas kayu salib itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi untuk menyambut Natal ini kita harus sambut dengan sukacita. Kalau saudara di Natal ini saudara tidak sukacita, saudara kehilangan makna Natal. Saudara, kita harus sambut Natal ini dengan sukacita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara karena tidak punya baju baru, saudara kehilangan sukacita di Natal ini. Saudara kehilangan makna Natal yang sesungguhnya. Kalau kita belajar tentang Natal pertama itu gak ada yang punya baju baru, saudara. Saudara lihat, kelahiran Yesus saja ditolak, saudara, sampai lahir di kandang domba. Artinya Natal pertama itu memang sangat-sangat bergumul, menderita, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara berprinsip bahwa Natal kali ini saya harus punya baju baru, sepatu baru, pokoknya serba baru, saudara. Saudara, itu bukan makna Natal. Makna Natal yang sesungguhnya adalah sukacita. Saudara akan menjadi sia-sia Natal ini kalau saudara masih murung, masih cemberut, kehilangan sukacita, saudara. Saudara harus menyambut hari Natal dengan sukacita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus Kristus di kota Daud di Bethlehem memberikan sukacita yang besar, melebihi sukacita di waktu panen. Saudara lihat kalau orang lagi panen, saudara, senangnya luar biasa sampai menari-nari, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kelahiran Yesus melebihi daripada sukacita waktu panen. Karena kelahiran Yesus Kristus memberikan pengharapan di masa-masa sulit bangsa Israel. Tuhan Yesus lahir memberi jawaban atas sukacita, atas pengharapan mereka. Kelahiran Yesus Kristus memberi kebahagiaan bagi alam semesta. Haleluya. Kelahiran Yesus Kristus mencurahkan berkat yang berlimpah bagi kita orang percaya. Karena kelahirannya membawa keberkatan bagi dunia ini. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kelahiran Yesus Kristus adalah berita kemenangan. Amin. Bapak Ibu Saudara lihat di ayat 3 di dalam Yesaya 9 tadi. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan. Seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Saudara yang dikasihi Tuhan, kelahiran Yesus Kristus adalah berita kemenangan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dalam konteks perjanjian lama, bahwa orang yang akan mendapat pengampunan, dia harus memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Nah, kalau kita menjadikan itu ukuran, saudara, untuk bisa selamat harus membawa korban keselamatan kepada imam, dan imam membakarnya sebagai korban pengampunan dosa bagi umat yang membawanya. Nah, kalau menjadi ukuran sampai sekarang, saudara, saya percaya yang bisa diselamatkan itu adalah orang-orang kaya. Sementara orang-orang yang susah itu mereka tidak akan diselamatkan. Artinya mereka akan masuk dalam neraka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan melihat bahwa usaha upaya manusia untuk bisa selamat itu sebenarnya sia-sia, saudara. Karena Tuhan melihat bahwa orang datang membawa korban penghapus dosa, ya pada saat itu mereka betul-betul menyesal. Tetapi setelah mereka memberi korban, mereka 1-2-3 hari atau 1-2 minggu, 1-2 bulan kemudian bikin dosa lagi. Makanya Tuhan berinisiatif dalam hal kelahiran Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang mengambil inisiatif untuk datang ke dunia ini menjadi sama seperti kita,
manusia menjadi hamba. Saudara yang dikasihi Tuhan, cara Tuhan untuk menyelamatkan kita ini luar biasa. Dia rela menjadi sama seperti kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia mati buat kita, supaya saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kelahiran Yesus Kristus adalah berita kemenangan, berita kebebasan atas segala dosa umat manusia. Bahwa Sang Penebus itu telah lahir. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mati bukan hanya untuk orang Kristen, bukan hanya untuk orang percaya. Bahkan Yesus mati juga buat mereka yang tidak percaya, mereka yang menolak, mereka yang menganiaya Yesus. Tuhan Yesus juga mati untuk menebus dosa-dosa mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, tinggal respon mereka. Apakah mereka percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan atau tidak? Di saat mereka percaya, mereka memperoleh hidup yang kekal, selamat. Amin. Mereka yang tidak percaya, mereka tidak selamat. Mau sebaik apapun saudara memberi, menyumbang, aksi sosial yang saudara lakukan, saudara itu tidak akan menyelamatkan saudara. Itu semua perbuatan sia-sia, saudara. Kalau saudara tidak percaya Tuhan, saudara tidak akan diselamatkan. Karena apa? Karena keselamatan itu hanya pada Yesus. Yesuslah satu-satunya jalan yang memberikan hidup kekal, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau saudara berjalan di dalam iman, percaya saudara kepada Kristus Yesus Tuhan, saudara ada di jalan yang benar, yang menuju hidup yang kekal. Amin. Saudara, tadi saya bilang keselamatan itu hanya pada Yesus. Memang banyak nabi di luar sana, tetapi hanya satu-satunya jalan menuju keselamatan hanya ada pada Yesus Kristus, Tuhan kita. Haleluya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar kelahiran Yesus Kristus telah dinubuatkan ratusan, bahkan kalau kita merujuk dalam proto-evangelion, benih Injil yang pertama dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 itu sudah ribuan tahun sebelum Yesus lahir sudah dinubuatkan. Dan Yesaya juga mengulang bahwa akan lahir Sang Immanuel, Juru Selamat umat manusia, Yesus Kristus di kota Daud. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kelahiran Yesus Kristus ditandai dengan tanda yang sangat terang, bintang terang. Sehingga orang-orang Majus itu menjadi rujukan mereka untuk mencari raja di atas segala raja yang lahir di Bethlehem itu. Tandanya bintang terang. Kelahiran Yesus Kristus ditandai dengan terang yang luar biasa. Haleluya. Yang kedua, kelahiran Yesus Kristus membawa sukacita yang besar, melebihi sukacita di waktu panen. Haleluya. Dan yang ketiga, kelahiran Yesus Kristus adalah berita keselamatan, berita kemenangan, berita kebebasan, kemerdekaan kita umat manusia. Karena Sang Juru Selamat telah lahir 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati dalam kehidupan pribadi mereka, masa muda mereka, rumah tangga mereka, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka. Tuhan berkati. Tuhan buat mereka beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita.
Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai mereka selalu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawutu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.